Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini, Rabu 11 Agustus 2021, bacaan dan renungan kita dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingat suatu ketika di masa lalu, ketika saya bercerita dengan teman saya si A, ia mengatakan bahwa teman kami si Z kecewa dan sakit hati pada saya, dan ia tidak mau berbicara dengan saya. Ketika saya menanyakan mengapa, si A juga mengatakan ia tidak tahu pasti alasannya. Keesokan harinya, ketika saya bercerita dengan teman saya si B, ia juga mengatakan bahwa si Z sakit hati dan kecewa pada saya, serta tidak mau lagi berbicara dengan saya. Di hari berikutnya, ketika saya berjumpa dan bercerita dengan si C, ia juga mengatakan hal yang sama. Saya bingung karena saya tidak tahu pasti apa yang membuat si Z yang tadinya begitu dekat dengan saya tiba-tiba membatasi diri, dan bahkan kepada mereka itu ia katakan ia tidak mau berbicara dengan saya. Dan bukan hanya mereka bertiga, karena ternyata di lingkungan kami, di lingkup kami tinggal, sudah begitu banyak orang yang tahu bahwa si Z sakit hati pada saya dan tidak mau bicara dengan saya. Sementara saya sendiri tetap tidak tahu apa yang menjadi masalahnya. Saudara-saudariku, kita harus mengakui bahwa sebagai manusia yang lemah, sering sekali di dalam berelasi dengan sesama, kita berbuat kesalahan. Bahkan kadang kita jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah kita membutuhkan saudara dan sesama yang bisa membantu kita, menyadarkan kita, memperlihatkan bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa. Namun, seperti yang Yesus katakan di dalam Injil hari ini, ketika kita menemukan bahwa seorang di antara saudara kita
jatuh ke dalam dosa, maka hendaknya kita menegur dia secara empat mata. Kita harus berbicara langsung dengan dia. Berbicara hati ke hati dengan dia. Memberikan koreksi terhadap dia. Bukan mengatakan kesalahannya terhadap orang lain terlebih dahulu. Di dalam Injil hari ini tadi Yesus mengatakan, jikalau seorang di antara saudaramu jatuh ke dalam dosa, tegurlah ia secara empat mata. Jika teguran kita tidak berarti bagi saudara kita itu, barulah kita melangkah pada tahap yang selanjutnya, yaitu memanggil satu atau dua orang lain untuk duduk bersama dan memberikan teguran persaudaraan. Mengapa demikian? Karena kesaksian 2 atau 3 orang memiliki kekuatan yang lebih akurat. Kesaksian 2 atau 3 orang tidak akan diragukan lagi. Seandainya peringatan yang seperti itu juga tidak menyadarkan saudara yang bersalah tadi, maka kita bisa masuk ke dalam langkah yang ketiga, yakni mencari waktu untuk duduk bersama sebagai satu komunitas persaudaraan atau sebagai satu komunitas jemaat dan memberikan teguran bersama kepadanya. Jika teguran yang diberikan secara bersama di dalam komunitas juga tidak menyadarkan saudara yang berbuat dosa itu tadi, maka sebaiknya saudara itu dikeluarkan dari komunitas, dikeluarkan dari perkumpulan bersama, dan dianggap sebagai pribadi yang tidak mengenal Allah atau orang berdosa. Saudara-saudariku, Yesus sungguh tidak menginginkan langkah yang keempat ini terjadi. Namun jika seseorang itu tetap keras hati, keras kepala, maka itu wajar dilakukan di dalam sebuah komunitas. Saudara-saudari yang terkasih, inilah tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Yesus kepada kita dalam memberi teguran atau koreksi terhadap sesama kita yang berbuat salah atau berbuat dosa. Karena itu, melalui pengajaran yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini, semoga kita semua menjadi mengoreksi diri kita masing-masing. Seperti apakah kita ketika menegur sesama kita selama ini? Apakah Anda sama seperti saudaraku yang tidak menegurku secara langsung, tapi ia mengatakan kesalahanku yang tidak kusadari kepada orang lain terlebih dahulu? Atau apakah selama ini saudara-saudara telah melakukan apa yang disabdakan oleh Yesus dalam Injil hari ini? Saudara-saudariku, di dalam keluarga kita juga hendaknya kita melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Jika ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri, atau siapapun anggota keluarga kita yang melakukan kesalahan, tegurlah ia secara empat mata. Tegurlah ia dari hati ke hati. Dan ingat saudaraku, ketika engkau menegur sesamamu, janganlah bersikap menghakimi.
Sebab ketika kita menghakimi sesama, maka itu berarti kita menganggap diri kitalah yang paling benar. Orang yang selalu menganggap dirinya benar adalah orang yang sombong dan tinggi hati. Dan orang-orang yang seperti itu sama sekali tidak berkenan di mata Tuhan. Supaya relasi di dalam keluarga kita, relasi di tengah-tengah kehidupan sesama masyarakat kita bisa terjalin dengan harmonis. Mari kita semua belajar untuk menegur sesama dengan sikap yang penuh kerendahan hati dan penuh cinta kasih, dan berusaha mendoakan saudara kita itu supaya ia masuk ke dalam pertobatan. Sebab yang diinginkan oleh Yesus dari seseorang yang berbuat salah adalah sikap pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga hari ini dan selanjutnya kita mampu menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menyampaikan teguran kepada sesama kita. Amin.